kita akan segera mulai persekutuan Agape, keluarga Agape. Kita bersyukur walaupun kita di tempat-tempat yang berbeda, Indonesia, Kyrgyzstan, dan Amerika, Hong Kong, kita bisa dipersatukan by Zoom. And thanks God for the facility sekarang yang kita bisa pakai. Biarlah pertemuan kita hari ini hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mulai dengan satu pujian, Trust and Obey. Kita naikkan pujian Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, we'll blessed on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Nor the shadow can rise, nor the cloud in the skies, but His smile quietly drives it away. Not a doubt for a fear, not a sigh or a tear, can abide while we trust and obey. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Dalam kesukaan disertai Tuhan, kesenangan penuh di hati. Lintahnya ku turut, jalannya ku ikut, selamanya percaya dan taat. Percayalah, taat kepadanya, baru Tuhan memberikan sukacita bakal. Percayalah, taat kepadanya. Percayalah, taat kepadanya, baru Tuhan memberikan sukacita bakal. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pujian ini memberikan kekuatan kepada kami. Karena Engkau yang sudah memanggil kami Tuhan. Engkau mau juga untuk kami terus percaya dan taat kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah melalui persekutuan keluarga Agape saat ini, disertai, diberkati oleh Tuhan. Semua kami sebagai hamba-hambamu yang Engkau panggil melalui pertemuan ini, kami boleh belajar dari Tuhan sendiri dan kami boleh belajar dari sesama kami. Berkati persekutuan kami Tuhan. Saat kami memuji Tuhan, saat kami mendengarkan firman Tuhan, semua kami terus mengalami berkat Tuhan. Terpujilah namamu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah persekutuan kami memuliakan namamu dan boleh terjadi di dalam nama Bapa
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian Anugerah Tuhan Sungguh Besar. Anugerah Tuhan sungguh indah, cintanya Tuhan sungguh mulia, saat yang indah Yesus memandang diriku. Anugerah Tuhan sungguh indah, anugerah Tuhan sungguh indah, cintanya Tuhan sungguh mulia, saat yang indah Yesus memandang diriku. Suci, suci, sucikan kami, Gloria, Gloria, malaikat Tuhan bernyanyi, Gloria, 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 anugerah Tuhan besar. One more time, anugerah Tuhan sungguh indah, anugerah Tuhan sungguh indah, cintanya Tuhan sungguh mulia, saat yang indah Yesus memandang diriku. Suci, suci, sucikan kami Tuhan. Gloria, Gloria, malaikat Tuhan bernyanyi, oh Gloria, 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 anugerah Tuhan besar, anugerah Tuhan besar, anugerah Tuhan besar, anugerah Tuhan besar, anugerah Tuhan besar. Amen. Kita persilakan kepada Ibu Pendeta Alfriza untuk sharing. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena ada kesempatan yang sangat baik bagi kami, secara khusus hamba-hambamu yang sudah Tuhan panggil untuk melayani Tuhan.
di tempat, di ladang pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami ingin bersekutu, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, merenungkan kasih setia Tuhan melalui puji-pujian ini, dan kami bersyukur juga kami boleh dilayani lagi oleh Tuhan, diberkati lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pada hari ini kami diberkati lagi oleh Tuhan secara rohani. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mohon maaf kalau ada suara-suara lain selain suara saya, karena ini Pak Yafet nggak bisa gabung dengan kita karena ada tamu dari Pemprov. Ya, akan menandatangani RAB yang akan disampaikan ke Pemprov guna bantuan pembangunan gereja kami. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara lain, memang bersebelahan sama kantor. Jadi ruangan ini ruangannya Pak Yafet, ruangan gembala, sebelahnya itu sekretariat. Sudah ada tamu di sebelahnya. Ya, nanti mungkin pakai peredam suara bagus ya ruangan saya. Ruangan kami di sini, jadi kalau ada tamu nggak terlalu suaranya keras. Ini suara saya terdengar keras ya Bapak Ibu ya. Volume suara saya juga dikecilkan jadinya karena di sebelah ada tamu. Ya, dalam kesempatan yang baik ini saya mengucap syukur kepada Tuhan karena dipercaya lagi untuk sharing firman Tuhan. Ya, kita setiap hari hidup oleh karena Tuhan. Firman Tuhan itu juga menjadi rema dalam hidup kita. Nah, saya juga bersyukur karena kita bisa merenungkannya. Ya, kita akan membaca dari Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Ya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27 saya akan bacakan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya, satu lagi saya ingin bacakan dari Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat konteks ini, ya, yang kita baca tadi di dalam Keluaran pasal yang ke-15, ya, orang Israel ini baru saja mengalami mujizat yang luar biasa. Saya mengatakan yang luar biasa karena mujizat yang diberlakukan untuk yang Tuhan buat untuk bangsa Israel ini kan nggak bisa ditiru gitu ya. Maksudnya sudah tidak ada lagi mujizat yang seperti itu. Ya, yang bisa membelah laut, ya seperti itu, mereka bisa jalan di Laut Teberau itu dengan lautnya terbelah. Sekilas kita melihat bahwa ini cerita bagus banget. Ya, mungkin anak-anak berpikir ini bukan nyata, mungkin fiktif gitu ya.
ya fiksi aja. Padahal kejadian ini nyata sekali. Bagaimana kuasa Tuhan menolong bangsa Israel. Jadi Allah yang Maha Kuasa mengeringkan laut Teberau sehingga mereka dapat melintasinya. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka melintasi laut Teberau dan mereka dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Ya, perbudakan yang cukup panjang, 430 tahun, lalu mereka diseberangkan oleh Tuhan. Sungguh mujizat yang hebat ini ya, luar biasa. Karena laut Teberau terbelah itu terjadi satu kali dan seterusnya nggak ada lagi. Jika zaman sekarang ada laut bisa terbelah lagi ya, mungkin kita nggak bisa bilang, wah itu luar biasa mujizat ya. Zaman sekarang mungkin masih banyak yang bisa begitu, ternyata tidak. Dan sekaligus menunjukkan bahwa Allah yang melakukan adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, namun kita melihat meskipun mereka baru mengalami mujizat yang hebat itu, bangsa Israel, ya, yang dapat dikatakan juga mujizat yang paling dahsyat ini ya, ketika ada tantangan atau kesulitan, mereka bersungut-sungut aja. Ya, secara rasional memang air itu adalah kebutuhan yang primer ya, yang utama. Apalagi mereka melewati padang gurun selama 3 hari. Pasti mereka sangat haus. Mungkin juga ya kita juga setuju bahwa air itu kebutuhan utama ya Bapak Ibu ya. Jadi ada orang yang mencari rumah kontrakan, yang dilihat itu bukan kamarnya bagus nggak ya, ini ruangan tamunya ada nggak ya, yang ditanya pada bagaimana airnya gitu kan. Jangan kita sudah enak-enak masuk situ rumahnya keren, airnya nggak ada, atau airnya kuning gitu ya, kental gitu airnya kayak coklat gitu pas dibuka gitu kan. Nah pasti yang ditanya tuh air, karena memang mau nggak mau air itu satu kebutuhan yang penting. Tidak apa-apa kalau nggak makan, tapi yang penting ada air gitu ya, orang masih bisa bertahan hidup. Ya. Dan kalau tidak ada air maka kita mati. Sebenarnya tidak ada air kita mati atau tidak ada Tuhan kita mati gitu kan. Ya sebenarnya kalau nggak ada Tuhan ya kita mati, bukan nggak ada air. Seperti kalau sekarang kita punya uang Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada uang, kita bisa mati atau setengah mati gitu ya. Atau kalau tidak ada HP gitu kan, setengah mati kita. Ya. Sebenarnya kita lupa bahwa siapa sebenarnya pemilik hidup ini. Bangsa Israel lupa siapa pemilik hidup mereka. Sehingga sekalipun mereka sudah mengalami perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, ketika mereka nggak ada air, mereka akhirnya bersungut-sungut. Ya, mereka bersungut-sungut. Kan kalau untuk sebagian orang kita lihat bahwa air itu begitu penting. Tapi bagaimana dengan orang yang sakit ginjal? Nggak boleh minum air sama sekali, cuman sedikit. Bahaya kalau air tuh memenuhi paru-paru. Ya kan kalau orang sakit ginjal, kalau harus cuci darah, nggak boleh lagi minum air banyak. Bisa penuh di paru-paru dan akhirnya bisa disedot dari paru-paru itu kan dikeluarkan airnya. Pasti ini penderitaan juga dialami oleh manusia yang mengalami seperti ini. Dan di Masa dan Meriba dalam Keluaran pasal 17 sampai ayat 7 juga Alkitab menceritakan tentang bangsa ini mengalami kehausan karena kekurangan air. Ya bisa kita bertanya seperti ini Bapak Ibu, Tuhan kok berapa kali ya menguji mereka dengan situasi ini? Nggak ada air. Kita merenungkan bahwa Tuhan mau menyatakan kepada umatnya bahwa kebutuhan utama mereka sesungguhnya bukanlah air, tetapi kebutuhan mereka adalah Tuhan. Kadang-kadang kan ada banyak orang yang berkali-kali ujiannya tuh hanya itu terus. Ya, kami punya jemaat juga mengatakan gitu. Berdoa sungguh-sungguh, terus aja nggak dijawab katanya. Dia mengatakan bukan belum dijawab, tetapi tidak dijawab. Tidak dijawab Tuhan. Ya, kadang waktu kita berdoa, kita berpikir kita misalkan mendoakan satu hal misalkan ya. Misalkan kita ingin pindah rumah yang lebih baik karena rumah yang kita tumpangi ini, yang kita tinggali ini sudah kurang baik lah gitu ya. Ya, jadi fokus kita tuh cuma kepada rumah itu. Ya, kita lupa sebenarnya ada yang lebih penting yaitu Tuhan.
dalam hidup kita. Ya, sehingga ketika Tuhan beberapa waktu doa kita tidak dijawab, itu rumah belum terjadi, kita merasa bahwa wah, ini Tuhan ini gimana ya? Apa yang kita doakan tuh kok nggak dijawab? Sehingga ketika hamba Tuhan ada yang berbicara tentang iman, percaya pasti Tuhan jawab doa semuanya, dia sendiri berpikir, saya loh berdoa sudah bertahun-tahun nggak pernah dijawab. Ya, ada banyak yang didoakan ternyata belum dijawab, atau ada orang ini berkatakan tidak dijawab. Ya, sebenarnya seperti bangsa Israel ini, mereka fokus sekali kepada air sampai bersungut-sungut. Tetapi sebetulnya mereka harus mengerti bahwa dalam hidup mereka bukan hanya mereka tidak ada air, mereka mati, tetapi yang utama adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan, itu justru manusia bisa mati, kita bisa mati. Yang tidak dapat digantikan dengan apapun itu adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun seluruh kebutuhan hidup terpenuhi, kecuali Allah memenuhi hidup kita. Ya. Jadi Allah lah yang Maha Kuasa yang sedang membentuk bangsa ini sampai mereka mengerti bahwa kebutuhan mereka yang paling utama adalah mengutamakan Tuhan. Mereka harus mencari Tuhan dalam Matius 6:33 itu ya. Yang kita tahu bersama kalau kita khotbah ke jemaat, udah tuh Bapak Ibu cari Tuhan dulu dengan semua kebenarannya. Baru semuanya akan ditambahkan. Jadi jangan kejar berkat. Biarlah berkat itu mengejar kita. Ya. Karena seringkali kan orang berpikir kok kita ngerasa nggak diberkati nih. Dia kerja keras, padahal udah kerja keras nih, tapi kok gini-gini aja, seret aja gitu kan. Iya. Di dalam Tuhan justru berkat itu yang mengejar kita, bukan kita yang kejar berkat. Pagi, siang, sore, malam kerja terus gitu ya. Banting tulang katanya. Ada istilah banting tulang tuh mungkin itu ya, untuk orang yang bekerja nggak berhenti-berhenti. Ya, sampai melupakan Tuhan, sampai lupa beribadah gitu ya, sampai lupa memberikan hidupnya kepada Tuhan. Karena bekerja terus. Ya kaya sih bener. Ada yang banting tulang itu kaya. Yang dari nol benar-benar dari miskin, sukses, kaya. Bisa berhasil. Ya, tapi tanpa Tuhan. Ya, padahal yang dicari itu fana kan ya Bapak Ibu ya. Kalau kekayaan itu kan fana. Kalau mencari Tuhan itu adalah kekal. Ya. Kita ingat juga Bapak Ibu dengan peristiwa pertemuan dan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan di Samaria dalam Yohanes 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saat kita mengalami pergumulan atau kehabisan air di orang Israel bersungut-sungut. Ya. Dan saat yang sama juga, meskipun mengalami pergumulan yang sama atau situasi yang sama, respon atau reaksi Musa ini luar biasa. Pada waktu bangsa Israel bersungut-sungut, apa yang Musa lakukan ini sangat berbeda. Orang Israel bersungut, sedangkan Musa berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Tuhan lebih daripada kebutuhan utama kita. Tuhan harus menjadi yang utama dalam hidup anak-anaknya. Ya, karena itu tempatnya Tuhan di dalam hidup kita tuh yang paling benar dan paling cocok dalam hidup kita adalah yang utama di atas segalanya. Makanya setelah Tuhan mengubah air dari pahit menjadi manis, Tuhan langsung memberikan ketetapan-ketetapannya dan peraturan-peraturannya kepada bangsa Israel. Dan Tuhan juga berfirman kepada mereka agar mereka selalu mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi dari perubahan air yang pahit jadi manis itu sesungguhnya Tuhan mau mengubah prinsip hidup bangsa Israel agar mereka mengutamakan Tuhan. Ya, jadi kesulitan itu bagi orang-orang percaya itu ya Tuhan izinkan supaya akhirnya kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang saya senang itu ketika
jemaat kami yang mengatakan Tuhan gak jawab doa itu, akhirnya dia bertemu dengan Tuhan di dalam pergumulannya. Tuhan gak jawab doanya. Dia katakan, setelah kami melayani malah persoalan banyak sekali, katanya. Tambah lagi saya merasa bahwa Tuhan tidak jawab doa saya. Tetapi akhirnya dia mengatakan begini, Bapak Ibu, sudahlah, yang penting sekarang melayani aja. Melayani Tuhan saja, katanya gitu. Melayani Tuhan saja. Nanti yang kita doakan, kita serahkanlah sama Tuhan. Yang kita sudah serahkan, sudahlah, nggak usah kita pikirkan. Yang penting apa yang saya mau buat untuk Tuhan. Nah, Tuhan tuh buat untuk saya itu seperti apa, terserah Tuhan. Yang penting bagaimana saya mau berbuat untuk Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kuasa Allah itu bisa mengubahkan kita manusia yang tadinya tidak mengutamakan Tuhan, tadinya lebih fokus kepada diri sendiri, kepada kehidupan dalam dunia, akhirnya bisa mengutamakan Tuhan. Ya, kita akan melihat melalui ayat-ayat yang sudah kita baca di dalam ayat 22 dan 23, mengalami kuasa Allah bukanlah tujuan hidup umat Tuhan, tetapi itu proses. Kita memang senang mengalami kuasa Allah, tetapi kita tidak berhenti mengalami di mengalami kuasa Allah. Jadi maksudnya kita senang mengalami kuasa Allah, tapi kita tidak berhenti, tidak stuck di dalam kuasa Allah ini. Sebab mengalami kuasa Allah itu adalah proses untuk kita dapat mencapai tujuan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu kita mengenal Dia, semakin percaya kepadanya. Penting mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita, tetapi itu sebuah proses, bukan tujuan. Ya, tujuannya itu adalah Tuhan dimuliakan. Ya, Tuhan disenangkan dengan hidup kita. Kemudian di ayat 24, ya, ayat 24 ini, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ini menjadi penghalang seseorang dalam mengalami kuasa Tuhan, yaitu bersungut-sungut, ngomel gitu ya. Tidak ditulis seperti apa kata-kata yang mereka keluarkan pada waktu mereka bersungut-sungut. Tetapi namanya bersungut-sungut, pastilah tidak bersyukur, tidak bertekun, tidak sabar, tidak mau belajar mencari apa yang Tuhan kehendaki. Bersungut-sungut juga berarti tidak menerima situasi yang sedang dialami. Ya, boro-boro ada kata berkat yang keluar dari mulut dia kalau orang sudah bersungut-sungut. Ini berarti juga dia tidak bersedia diproses oleh Tuhan. Itu akan bersungut-sungut. Ya. Yang ketiga ayat 25a, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ya, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Kunci mengalami kuasa Allah yaitu kuasa Allah yang mengubahkan. Berseru-seru kepada Tuhan. Bersedia dipimpin oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada Musa tuh sepotong kayu. Dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air karena itu perintah Tuhan. Jadi bersedia dipimpin oleh Tuhan adalah kunci seorang mengalami kuasa Allah, termasuk kuasa Allah yang mengubahkan. Jadi kuasa Tuhan yang mengubahkan ya. Jadi kalau akhirnya mereka memiliki mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan di bangsa Israel, ini mau mengubah hidup mereka, pola pikir mereka tentang Allah yang mereka percaya. Ya, sudah hebatnya pula mereka dikeluarkan dari Mesir. Semua kejadian ajaib, mujizat luar biasa. Tetapi mereka tidak kembali kepada hal ini. Di dalam ayat 25b, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tujuan Allah menyatakan kuasanya agar umatnya tahu yang terutama adalah Allah dengan melakukan ketetapan-ketetapannya. Perintah Tuhan dalam Alkitab kebanyakan didahului dengan perkara luar biasa. Seperti ketika Tuhan mau mengutus para murid untuk memberitakan Injilnya, begitu juga ketika Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe, juga ketika Tuhan memanggil Musa, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan dari pengalaman atau kuasa Allah agar semua umatnya bersungguh-sungguh melakukan perintah-perintahnya.
mendengar suara Tuhan, melakukan apa yang benar, memasang telinga kepada segala perintah Tuhan, dan mengikuti segala ketetapan-ketetapannya. Itulah tujuannya utama. Jadi kalau saya sih bersyukur Bapak Ibu, kalau Tuhan itu menuntun kita untuk mengikuti perintahnya, ya, melakukan ketetapan-ketetapannya, karena ada petunjuk Tuhan ya di dalam Alkitab yang kita baca ini. Ya, kita sebagai hamba Tuhan juga seringkali kan ada aja kita melencengnya Bapak Ibu ya. Adalah kita keluar dari fokus. Kami juga ada hamba Tuhan yang mengatakan seperti ini. Dalam mutasi, ini juga lagi musim mutasi ya. Aduh, saya jangan ditaruh di situ, katanya. Dia bilang kepada tingkat sinode. Karena saya sinusitis. Kalau sinus nanti saya itu saya, jadi ini tempat ini terlalu dingin. Bapak Ibu tahu tidak? Ya mungkin beberapa teman yang perempuan saya, mungkin ya teman-teman putri, teman saya yang dekat di asrama putri, mungkin tahu. Saya itu jika mengalami menstruasi, ya ini kan sudah menikah semua ya, jadi nggak tabu bilang menstruasi ya ibu-ibu ya. Itu pasti masuk UGD. Sebelum saya masuk I3 itu ya, sepanjang saya sekolah SMA gitu, menstruasi itu pasti kolik, kejang-kejang. Masuk IGD terus disuntik. Dan selama Tuhan memanggil saya, kemudian saya di I3, satu kali pun saya tidak pernah merasakan kejang-kejang di perut saya. Ya. Itu kan tipsnya kalau sedang menstruasi harus olahraga supaya dirakit. Saya pikir-pikir, apakah karena saya jalan gitu, banyak jalannya, di I3 itu selalu berkegiatan, naik turun tangga gitu ya, sehingga saya tidak, ternyata enggak. Saya berpikir waktu saya SMA, saya jalan kaki. Kami ke sekolah tuh jalan kaki, saya pulang pergi tuh jalan kaki. Yang naik angkutan itu waktu SMP. Itu karena jauh kan, saya tinggal di Kota Madia, sekolahnya di kabupaten. Tapi di kabupaten ini sekolah yang paling baik gitu ya. Ya saya senang gitu, karena SD-nya sudah di Kota Madia, SMP kabupaten, SMA-nya Kota Madia. Udah Kota Madia jalan kaki lagi. Lumayan jauh, pergi pulang jalan kaki. Tapi itu setiap menstruasi itu saya kejang-kejang. Ya, kolik perut saya. Harus disuntik baru tenang. Di I3 saya nggak merasakan itu. Jadi Bapak Ibu, kadang kita merasa ketika kita dalam persoalan, saya aja yang susah gitu kan. Udah jadi hamba Tuhan pun nggak nyadar-nyadar gitu kan, kalau sebetulnya yang Tuhan siapkan tempat itu yang terbaik. Bilang, aduh, kayak Tuhan itu nggak berkuasa gitu kan. Padahal ini sedang melayani, saya nggak bisa di situ, nanti saya nggak bisa pelayanan, sinus saya kambuh. Saya heran, karena apa? Ketika kita melayani Tuhan. Kemudian saya bilang, kalau kita berimannya sakit, ya sakit yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita beriman sembuh, ya sembuhlah yang ada, sehatlah yang ada di dalam diri kita gitu kan. Ditempatkan di mana Tuhan salah? Sinus, kalau kita di tempat dingin kita sinus, misalkan gitu kan. Saya nggak percaya Bapak Ibu seperti itu. Bukan karena saya sejak saya mengambil keputusan untuk melayani di GMI ini, saya kan selalu taruh di kota. Kayak belum pernah ke pedalaman. Sampai sekarang saya tantengin, hayu, saya mau dimasukin ke sana, ke pedalaman. Ke Papua juga saya mau, pengen banget gitu kan ya. Ingin banget rasanya tuh punya rumah gitu kan, pastorin situ, terus di sebelahnya itu ada bisa nanam apa gitu ya, sampai pelihara ayam, pelihara kambing, nggak seperti Pak Coy gitu kan. Pengen banget itu, sampai dihayal-hayal, sampai kayak mau cita-cita gitu ya. Di mana Tuhan panggil kita? Tuhan itu berkuasa. Nggak mungkin kalau kita melayani situ terus Tuhan nggak kasih perlengkapan. Kamu sinus karena di situ dingin, saya kasih perlengkapan sama kamu ya. Sinus itu nggak akan pernah terjadi. Istilahnya bahasa manusia seperti itu. Saya sangat yakin seperti itu kan maksudnya. Di mana kita alatnya di dalam tangan Tuhan, di tempat situ saya nggak cocok, situ nggak cocok, mau di mana? Ya karena Pak Yafet di tingkat sinode ya, pusing. Nah, tadi sebelum kita mulai rapat tuh sampai jam 12. Terjadi ada hamba Tuhan dan pendeta yang menyatakan seperti ini. Seolah-olah dia yang berkuasa mengendalikan dirinya. Saya nggak bisa berkuasa atas sinus saya. Pasti kamu tempat dingin. Halo, saya bilang, kita punya Tuhan yang besar, yang dahsyat, berkuasa. Kita tuh udah di setel kalau kita
diutus ke tempat panas, tubuh kita pun bisa menyesuaikan dengan tempat panas. Kalau kita tuh sudah itu Tuhan sudah bikin kita kan, Tuhan pemilik hidup kita. Tempat dingin Tuhan juga sudah membuat supaya kita juga bertahan di tempat dingin. Makanya seperti di Kasonti itu kan, saya belum bisa membayangkan sih, gitu kan, karena tempat yang cuaca seperti itu. Kalau malam dingin bisa belasan derajat, siang bisa sampai 40. Waduh, saya sepanjang di Surabaya 32 aja, 32 gitu. Rasanya panas-panasnya nggak jelas. Masuk ke ruang AC juga bukannya enak, malah bukannya sejuk, malah sakit semua tulang-tulang gitu ya. Apalagi yang cuacanya seperti itu. Kok bisa? Bisa. Di mana Tuhan mau panggil kita nggak tergantung sama cuaca. Ya, kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yes. Diutus ke sini, yes, terima kasih. Lakukan apa yang Tuhan katakan, terima kasih. Karena ketika Tuhan memberikan ketetapan perintah itu kan karena Dia mengasihi kita, Dia mempercayakan ya tugasnya kepada kita. Yang terakhir ayat 27, terlalu mudah bagi Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita bila kita terlebih dahulu mencari Dia. Kalau umat Tuhan hidup menurut segala kehendaknya, terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberkati hidup kita. Tuhan bukan hanya dapat mengubah air pahit jadi manis, tapi Tuhan sanggup menyediakan mata air, 12 mata air, bahkan ditambah bonus. Tuhan menyediakan 70 pohon korma. Mereka berkemah di tepi air itu. Ya, bayangin ya, kalau hati seseorang belum diubahkan oleh Tuhan. Misal dia tidak taat terhadap firman Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi dengan 12 mata air itu? Pasti diolah ya. Disuling menjadi air mineral. Dijual di minimarket, akhirnya rebutan gitu kan. Bagaimana dengan pohon korma? Yang 70 korma itu juga jadi rebutan. Bisa jadi saling bunuh di bawah pohon korma itu. Ya. Kalau hati seseorang belum diubahkan oleh Tuhan. Jadi kalau yang penting di sini ketika Tuhan memberikan tantangan itu, pergumulan itu, Tuhan sebenarnya mengubah hati kita. Ya. Jadi hati kita selama selama bagaimana Tuhan mempercayakan kita melayani Tuhan, Tuhan mau terus ubah hati kita. Kadang-kadang ada hamba Tuhan yang udah zona nyaman nih di sini, nggak mau dimutasi. Dimutasi itu udah banyak yang nggak mau, Bapak Ibu. Bukan yang, ya saya bersedia, yes bersedia. Nggak gampang, hamba Tuhan juga milih. Dimutasi di mana? Lihat-lihat dulu, boleh nggak saya di sekitar Jawa dan, kalau sebutin orangnya Bapak Ibu pasti kenal. Sekitar Jawa dan Sumatera aja. Terus kalau semuanya milih, jemaat yang di Kalimantan siapa yang melayani? Jemaat yang di Sulawesi siapa yang dilayani? Yang di Papua siapa yang melayani? Kita lah yang melayani, Tuhan percayakan itu. Ya, kadang saya suka miris, sedih gitu kan ya. Memilih tempat. Saya bilang sama Pak Yafet, kita nih dari waktu diutus udah langsung di kota-kota ya, saya bilang. Aku penasaran banget pengen melayani di daerah, saya bilang. Pengen banget gitu kan. Tapi kan kalau di di kami, sinode kami, kan itu ada ininya ada kayak gridnya gitu ya. Iya. Kalau sudah Pak Yafet tinggal minta aja, tidak akan ditempatkan lagi di daerah gitu ya. Kalau sudah ininya Pak Yafet. Kecuali kita minta lah, pasti dikasih gitu ya. Supaya kita minta itu udah pensiun, aduh pensiun di tempat yang susah lagi, halah, apa-apalah. Saya bilang gitu. Pensiun di pedalaman juga saya senang-senang aja, enjoy aja. Ingin menikmati hidup segala sesuatu kehidupan yang Tuhan berikan gitu, yang Tuhan izinkan saya nikmati, mau nikmati aja dalam pelayanan itu seperti apa gitu kan ya. Ya. Tuhan memberkati kita supaya kita juga mengalami diubahkan oleh Tuhan. Melihat setiap tantangan yang diberikan di dalam pelayanan kita, Tuhan mau supaya kita akhirnya mengutamakan Tuhan saja. Ya, ketika kita berdoa, kita menyerahkan semuanya dalam kehidupan kita,
kita sedang mengutamakan Tuhan, bukan mengutamakan apa yang kita doakan menjadi keinginan kita. Itulah Tuhan, tolong dijawab. Mari kita mengutamakan Tuhan saja di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Kita tidak diganggu dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Siapapun yang kita layani ya Bapak Ibu ya, kita melihat itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Ya, untuk kita doakan, untuk kita kuatkan mereka. Ya, di kota, di desa kan ada lagunya tuh Bapak Ibu, oke aja kalau saya bilang gitu kan. Di desa, di kota, oke saja. Bagaimana dengan visi kita? Oke saja, Tuhan berkuasa dalam visi kita juga. Bagus, Tuhan akan berikan yang terbaik. Di kota, di desa, kita pasti akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ya, memotivasi saya juga ini Bapak Ibu, dan juga semua kita ya, bahwa sekali Tuhan panggil kita, ya kita tidak berpikir diri kita, mampu nggak saya di situ? Saya memang nggak mau mikir, kata ini ya, logat saya kan masih Sunda ya Bu Nana ya. Saya emang nggak mau mikir lah, Tuhan taruh di mana aja. Pasti perlengkapan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan nggak lengkapi saya terus saya sakit, berarti Tuhan nggak izinkan saya. Itu aja. Baru maksud saya sudah berhenti saya melayani. Apalagi kalau Tuhan sudah panggil, berarti udah selesai gitu ya. Udah lulus lah gitu. Saya nggak mau mikir ke situ. Kalau sepanjang Tuhan masih kasih kesehatan, itu tandanya bahwa saya melayani. Mau di mana aja. Ya, segala cuaca gitu ya. Segala suhu, segala kondisi kita bersedia. Ya, Tuhan yang mempercayakan itu kasih karunia kita bisa melayani, hanya anugerah Tuhan saja. Tuhan Maha Kuasa di dalam kehidupan kita. Dan kuasa Tuhan itu mengubah hidup kita. Jadi yang nggak ada artinya, nggak ada hebat-hebatnya kita ini, tapi ternyata Tuhan ubahkan kita. Mengalami kuasa Tuhan mengubahkan kita untuk kita terus mengutamakan Tuhan, untuk terus kita mengandalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus dimuliakan dalam renungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ada firman Tuhan yang menolong kami untuk melihat kehidupan kami lagi lebih dalam, bagaimana kami di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk setiap mujizat yang boleh kami alami, jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami, ataupun mungkin kami belum menerima jawaban doa. Namun kami sungguh percaya kalau melalui semuanya itu yang sedang kami gumulkan, Tuhan mau mengubah kehidupan kami lebih baik lagi. Kami semakin mengutamakan Tuhan, kami semakin mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk berkat rohani daripada Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami dalam renungan kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan terus dipuji dan dimuliakan di dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami semakin hari semakin mengandalkan Tuhan di dalam setiap pelayanan kami. Mempercayakan hidup ini sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami yang kami boleh nikmati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Alfi. Puji Tuhan, kita boleh lagi dibekali dengan makanan rohani melalui hambanya Ibu Gembala Alvince. Vince, thank you. Tuhan memberkati. Kita bersyukur diingatkan bahwa kita harus mengutamakan Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kita alami lewat pelayanan kita. Tetap setia, kita tetap trust dan obey. Kita nyanyi yuk untuk menanggapi kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita. Kita nyanyi lagi satu kali lagi lagu Trust and Obey. Percaya dan taat dalam kesukaan, yang bahasa Indonesianya aja. Iya. Percaya dan taat dalam kesukaan, disertai Tuhan, kesenangan penuh di hati. Perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, selamanya percaya dan taat. Percayalah, taat kepadanya, baru Tuhan memberikan sukacita
sukacita baka. Percayalah, percayalah, taat kepadanya, baru Tuhan memberikan sukacita baka. Baik, kita akan masuk di dalam pokok doa, dan mungkin dalam pokok doa ini kita boleh menyaksikan kesaksian kita dari pelayanan yang Tuhan percayakan, dan Pak Musiko akan memimpin. Oke, saya akan mencoba untuk melihat dari screen sini supaya kita bisa sharing, membagi beban pelayanan dan juga pokok-pokok doa berdasarkan screen di sini. Selamat datang Om Henry sama Tante Lena, selamat bergabung. Jadi menurut di screen sini nanti mungkin yang sharing pokok doa mulai dari Pak Denny. Kemudian Pak Denny nanti akan didoakan oleh Ibu Sonti. Bergilir, kemudian setelah setelah itu Ibu Sonti kalau ada sharing dan pokok-pokok doa nanti didoakan oleh keluarga Sianturi, dan kemudian keluarga Sianturi sharing, dan pokok-pokok doa nanti didoakan oleh keluarga Simamora. Kemudian kalau sudah selesai keluarga Simamora sharing, dan nanti kami yang mendoakan, dan kami sharing, dan keluarga Chan akan mendoakan kami di sini. Jadi kalau boleh waktunya 1-2 menit ya sharing. Kita sharing aja terlebih dulu semuanya. Kemudian nanti kita akan berdoa bersama-sama secara serentak, dan pada waktu ada sharing silahkan Bapak Ibu yang tadi sudah mendengar keluarga mana yang akan didoakan, itu boleh mencatat pokok-pokok doa. Silakan mulai dari keluarga Chan di Hong Kong, Pak Denny, silakan, dan nanti yang akan berdoa keluarga siapa tadi? Hengkes saya.